Hai kalian, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Dan masih suka lihat readingannya saya, Lucia Sutrisno, Light Angel Tarot. Dan hari ini seperti biasa daily reading untuk Virgo ya. So, hai Virgo. Kalau boleh jujur hari ini perasaan saya nggak banget gitu ya, kayak eh, nggak tahu, kayaknya Selasa itu memang bukan hari saya gitu. Kalau kemarin itu rasanya menyenangkan karena bacaannya juga bagus gitu, di Selasa tiba-tiba down, tiba-tiba nggak seneng, tiba-tiba nggak happy tanpa sebab gitu. Saya nggak tahu apakah kalian juga mengalaminya. Tapi karena kemarin yang bacaannya segitu bagusnya itu, menurut saya juga tidak terlalu resonate gitu sama saya, jadi mungkin itu yang membuat agak sedikit gimana ya, agak sedikit ya kok gini gitu. Tapi terus ya udah, saya pikir ya udah deh. Tetap aja bersyukur, hari ini masih ada hari baru, berarti masih ada kesempatan baru. Karena setiap kali kita diberi hari baru, berarti masih ada kesempatan baru untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan kita, berusaha untuk segala sesuatu yang memang sedang kita usahakan, juga memperbaiki kesalahan. Karena kalau udah gak nafas lagi, berarti udah gak ada kesempatan dong ya untuk memperbaiki atau mendapatkan itu semua gitu loh Virgo. So hari baru berarti harapan baru. Jadi hari ini tetap saya akan upload video untuk Virgo, tapi untuk yang lain saya tunda karena memang saya bikinnya udah kesiangan dan emang lagi nggak enak aja rasanya gitu. Semoga besok saya bisa upload video yang untuk zodiak lain yang belum, dan juga yang lainnya gitu selain si Virgo. Oke, so ngomong di depannya panjang ya. Tapi saya ingin kalian berkomentar apa perasaan kalian hari ini gitu. Apakah sama saya, lagi nggak mood, lagi nggak semangat, tapi tetap harus mengerjakan apa yang harus dikerjakan gitu. Oke, so baiklah, kita buka aja ya readingan Virgo-nya. Ups. Dah. Tetap sama sih, ada Wheel of Fortune. Tetap sama. Oke lah. Harapan lah ya, masih ada harapan lah ya hari ini. Kalau yang kemarin belum kejadian, hari ini lah ya kejadian. Aduh. Two more, I think. One more. Two. Okay. Baiklah Virgo, ada Six of Sword ya. Six of Sword yang di sini ini bicara tentang sebuah perjalanan yang sedang kalian lakukan pada saat ini. Tapi perjalanan ini tidak sendiri, perjalanan ini dengan seseorang gitu. Tidak melulu berupa perjalanan romance ya, atau pernikahan, atau pacaran, atau kayak gitulah ya, hubungan yang seperti itu. Tidak melulu tentang itu, bisa aja tentang perjalanan spiritual dengan seseorang, kemudian perjalanan persahabatan, bisnis, atau apapun juga. So, hari ini kalau kalian ingin memulai sesuatu perjalanan dengan orang yang memang sesuai dengan kalian, itu monggo dilaksanakan. Dan ini juga bicara tentang memang ada satu hal yang perlu kalian lakukan atau kalian jalani. Dan itu sangat memerlukan ketekunan kalian, karena Six of Sword itu selalu bicara tentang bagaimana kalian mengkomunikasikannya, bagaimana kalian mengerjakannya dengan jangan angin-anginan gitu ya, jangan sekali ini iya besok enggak, terus hari ini
capek mungkin ya, kalau kalau memang capek ya nggak apa-apa lah, agak sedikit hentikan gitu, tapi bukan berarti berhenti total, masih harus kalian lakukan kelanjutannya gitu. Apakah itu relate dengan kehidupan kalian, saya tidak tahu karena ini general reading dan banyak yang nonton. Tapi kalau untuk saya personal, karena kita sama-sama Virgo, itu relate, itu terkoneksi lah ya dengan hal ini. Memang ada perjalanan yang harus saya lakukan dengan seseorang, mau tidak mau, karena memang itu harus, dan itu karena ada the word lagi ya, memang semesta yang menginginkan, memang semesta yang menginginkan. Oke. Tapi ada yang perlu disampaikan, the star-nya terbalik. The star ini kartunya Aquarius ya, terus ini bicara tentang future, your future. Di sini memang terlihat future-nya belum ada gitu. Future-nya mungkin bersama orang itu nggak kelihatan banget gitu, bahkan mungkin abu-abu, bahkan mungkin nggak terang gitu loh. Dan kalian berpikir, ini bener nggak sih yang harus dilakukan, ini bener nggak sih orang yang tepat untuk melaksanakan perjalanan ini. Dan itu akan menjadi pertanyaan kalian. Mungkin itu sebabnya juga akhirnya membuat mood kalian sedikit berubah, atau ya gitu, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, kadang-kadang bingung dengan keadaan dan lain sebagainya gitu ya. Yang jelas adalah kartu berikutnya itu adalah the word. Ini menandakan sebenarnya apapun itu ya Virgo ya, itu memang ditentukan oleh semesta dan memang sudah ditentukan demikian gitu loh. Dan 4 elemen semesta itu semua mempengaruhi kalian, semua memprotek kalian, sehingga perjalanan ini memang harus dilaksanakan. Walaupun in the future atau di masa depan itu belum kelihatan gitu loh. Kan kadang-kadang kita tahu ya, ya sebagai Virgo tentu feelingnya lumayan kuat ya. Terus tahu lah ya, ini nanti dibawa kemana, ini nanti bagaimana. Jadi kalian sebenarnya udah tahu gitu ujung-ujungnya kemana. Nah yang ini, perjalanan yang ini ujungnya tuh nggak ketahuan gitu, masih abu-abu, bahkan mungkin gelap, dan mungkin kalian bingung gitu. Ini future-nya kemana sih? Masa depannya ada nggak sih? Orang ini tepat nggak sih? Itu masih pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepala kalian Virgo. Tapi kalian harus tahu bahwa itu yang memang ditentukan oleh semesta, dan memang semesta menginginkan hal tersebut gitu. Dan kalian didukung sepenuhnya oleh 4 elemen semesta. Terus apa yang bisa dilakukan? Jalani aja Virgo, jalanin aja. Sudahlah, jalanin aja. Gak usah berpikir terlalu bagaimana-bagaimana, jalanin aja ya. Oke. Gampang nggak? Jujur sih enggak. Jujur enggak. Dan karena kita tuh Virgo tuh inginnya tuh yang pasti-pasti kan. Kalau udah kelihatan ujungnya kemana, bagaimana, bagus gitu, masa depannya oke, dan kita tuh semangat untuk melakukannya gitu. Tapi kalau ujungnya nggak ketahuan, bukan nggak ketahuan. Kalau ujungnya nggak oke, justru Virgo oke, baik-baik aja, dalam arti ya udah, kalau ujungnya nggak oke kan berarti nggak usah dilakukan. Nah, tapi ini adalah satu hal yang harus dijalani step by step terus, untuk kedepannya bagaimana belum ketahuan gitu loh. Kan Virgo bukan orang yang bisa abu-abu ya. Kalau dia tuh iya tidak gitu, maju terus atau pergi gitu. Nggak ada tuh yang setengah langkah maju setengah langkah mundur, nggak ada yang kayak gitu. Tapi di sini kita dihadapkan pada satu perjalanan yang memang ujungnya, masa depannya tuh nggak kelihatan, abu-abu, tapi semesta menginginkan itu. Semesta menginginkan kalian melakukan perjalanan itu. So lakukanlah. Gak gampang, saya tahu. Saya mengalaminya. Jadi saya tahu.
Oke, ada Five of Cups yang terbalik. Ada banyak hal yang meninggalkan kalian, yang tidak serve kalian lagi, banyak hal yang menyakitkan. Tapi kalian juga tahu banyak banyak berkat yang menggantikan bahkan mungkin lebih baik. Jadi dalam hal ini, kalau kalian terlupa akan hal itu, karena terbalik ya posisinya. Karena kalau kalian terlupa akan hal itu ya diingetin lagi bahwa kalian nggak perlu lagi mikirin yang udah-udah yang menyakitkan, tapi pikirkanlah hal-hal yang menjadi berkat kalian yang kalian dapatkan dari Sang Pencipta. Oke, lanjut dengan The Magician dalam posisi yang bagus banget. Jadi kalaupun saat ini belum kelihatan ujungnya kayak gimana, tetap usaha, tetap manifestasi, karena tetap akan berhasil. By the end akan berhasil. Karena apa? Karena everything is possible kalau kartu Magician ini keluar. Segala sesuatunya itu terlaksana, bisa terlaksana. Permasalahannya waktunya kapan, itu yang belum jelas. Itu yang abu-abu, itu yang dipertanyakan oleh Virgo. Ini gimana ujungnya, ini gimana masa depannya, nggak ketahuan, gimana dong gitu. Oke, memang belum kelihatan, tapi tetaplah berusaha, tetaplah memanifestasikan apa yang ingin kalian dapatkan. Itu aja, sesimpel itu my dear, sesimpel itu. Oke. Yang selanjutnya ada Knight of Pentacle. Kalau kalian usaha untuk keuangan kalian, karir dan bisnis kalian, iya hari ini belum juga ada kemajuan. Kalian mau berjuang juga mungkin tertunda karena satu dan lain hal gitu ya. Hari ini memang seperti itu, dan itu membuat the strength kalian terbalik. Ini kayaknya mengkonfirmasi feeling saya atau mood saya hari ini bahwa nggak ada kekuatan, rasanya nggak kuat untuk lagi berjuang, karena yang kemarin-kemarin diperjuangkan pun tidak berhasil gitu. Ini saya langsung kayak pengen nangis. Baperan ya Virgo. Apa yang diperjuangkan tidak ada, kayaknya tidak ada feedbacknya gitu, feedback bagusnya gitu loh. Hari ini dan strength-nya memang terbalik karena memang kayak nggak punya kekuatan untuk itu. So saya tetap bikin video ini untuk kalian para Virgo, bukan sekedar ingin menguatkan kalian, siapalah saya menguatkan orang lain, tapi juga menguatkan diri sendiri atau kita saling menguatkan. Karena membaca komen-komen kalian itu juga menguatkan saya gitu loh. Membaca komen-komen positif kalian itu sangat menguatkan saya. So sebagai Virgo, walaupun saya hari ini tidak punya kekuatan untuk, sebenarnya tidak punya kekuatan untuk facing the world ya, melihat dunia hari ini, tapi itu tidak menghentikan langkah saya tetap berusaha. Sehingga saya tetap bikin video ini gitu, walaupun kalau dibilang mau apa enggak pengen. Nah, saya pengen rebahan aja terus tidur sampai besok gitu, siapa tahu besok lebih baik, kayaknya gitu loh. Tapi ya enggak, tetap aja saya melakukannya. Saya harap kalian juga seperti itu ya. Walaupun hari ini the strength-nya terbalik, walaupun hari ini Five of Cups terbalik, the Star terbalik, Knight of Pentacles terbalik. Jadi kayaknya kalau kita melakukan apa-apa hari ini juga nggak berhasil. Tapi ada the Magician, ada the Word, dan Six of Swords, dimana perjalanan ini harus tetap kita lanjutkan, harus tetap kita jalani apapun yang terjadi. Selama masih dikasih nafas, selama masih dikasih hidup, masih ada kesempatan. Gitu aja sih yang dipikirin ya. Kemudian seperti biasa saya kasih yes or no, silakan satu hari ini. Silakan untuk hari ini ditanyakan apa yang bisa kalian lakukan, apakah itu ya atau tidak, apa yang kalian inginkan ya atau tidak. Hari ini tidak bisa my dear,
yang udah deh komplit lengkap semuanya ya. Memang moodnya kalau saya sih lagi tidak bagus, jadi kalau dibilang tidak kejadian, yang udah ngerti gitu, udah tahu itu. Oke, so sebelum saya lanjutkan dengan kartu-kartu dari Oracle Card, saya ngobrol seperti biasa ya, ngobrol. Oke. Pada saat seperti ini, pada saat lagi nggak mood, lagi nggak enak, lagi nggak kepengen ngapa-ngapain gitu ya, biasanya saya ya tetap berusaha, tetap masuk ke internet dan searching opportunity apapun itu bentuknya. Nah, saya ada membaca satu saya lupa tapi ya di mana ya, pokoknya intinya di sosial media. Katanya gini, kan saya selalu ngomong sama kalian ya, pikirannya tuh harus positif thinking, jangan putus asa, bla bla bla, biasanya gitu kan saya ngomongnya. Tapi di tulisan yang itu tuh bicara tentang worst case skenario yang kita create di kepala kita, itu ternyata juga berguna loh, beneran. Jadi maksudnya gini, saya jelasin ya, saya terangin dikit. Misalnya kita menghadapi sesuatu hal, kan harus optimis dong, harus tetap percaya itu bisa terjadi, yang baik-baik bisa terjadi gitu kan. Tapi ada satu sisi di kepala kita, terutama untuk Virgo ya, walaupun itu di tulisan itu tidak spesifik bicara tentang Virgo, tapi saya ngerasa itu saya banget gitu, itu saya sering melakukan itu gitu kan. Di kepala kita create satu story yang belum tentu kejadian gitu, tapi story yang kegagalan gitu loh. Kayak worst case skenario tuh dimana apa yang kita inginkan itu tidak terjadi seperti yang kita mau gitu. Jadi contoh misalnya gini, pokoknya dalam tahun ini saya harus pergi ke luar negeri misalnya gitu. Optimis, wah kita melakukan segala macam gitu. Tapi di satu sisi pikiran kita juga bilang gini, ya kali gampang, masih covid begini, kayaknya susah deh ke Kapadocia misalnya gitu kan. Jadi gimana kalau tahun ini tidak berhasil ke Kapadocia? Tahun depan lagi kali ya. Ternyata kalau kita create yang kayak gitu ya, worst case skenario yang kita harapkan tidak kejadian seperti yang kita mau, itu ternyata juga membangun diri kita bersiap menghadapi kegagalan. Jadi kita nggak terpuruk amat pada saat itu terjadi gitu loh Virgo. Jadi kita optimis boleh, tapi kita juga harus bersiap untuk worst case skenario gitu. Bersiap untuk kegagalan, mempersiapkan diri kita supaya kita tetap kuat apabila yang kita inginkan itu tidak tercapai. Gitu. Oke, itu sekian aja ngobrolnya. Sekarang kita lihat apa yang perlu di healing dari hari ini. Kalian mau saya bacain satu kartu dari tarot yang lain nggak? Nggak tahu, saya pengen aja. Jadi sebelum ke situ, sebelum ke mana namanya Oracle Card, saya ambil kartu yang lain dulu ya. Fairy Tarot Card satu aja. Please, this is for my dear friend Virgo. Dipilihin, oke. Good. Six of Winter. Sama sih, sama. Oke, berarti itu yang perlu digarisbawahi ya. Sebuah perjalanan yang memang benar-benar harus kalian alami. Pedulilah kalian pocel-pocel saat ini, berdarah-darah, jatuh bangun, kayak lagu ya, jatuh bangun aku. Oke, kayak gitu. Peduli, itu yang harus kalian fokuskan dan garis bawahi hari ini. Positive change are on their way.
akan ada perubahan yang sedang berlangsung di perjalanan itu ya. A welcome relief from troubles time. Ada yang akhirnya terbebas dari waktu yang susah gitu ya, kesulitan. Traveling or relocating. Ada perjalanan atau perpindahan. Ya. Ini bicara tentang tidak secara harafiah aja beneran pindah gitu, tapi juga perjalanan secara spiritual atau perjalanan yang memang kalian harus hadapi di dalam kehidupan gitu. Perjalanan dalam tanda kutip. Biarpun di rumah aja ada proses perjalanan menuju itu, dan katanya itu menuju sesuatu yang baik gitu. Oke, sekarang saya ngerti kenapa saya dipilihin kartu ini. Thank you Michael. Oleh malaikat pelindung ya, yang saya percayai, oke? Karena ternyata memang perjalanan itu katanya menuju sesuatu yang baik. Oke, so thanks God, Baruch Hashem, terima kasih Tuhan, alhamdulillah. Perjalanannya itu nggak sia-sia, my dear Virgo, oke? Nggak peduli saat ini kalian babah bunyah, pocel-pocel, berdarah-darah. No. Oke, kalian harus tetap yakin ini. Tapi juga seperti yang saya obrolin tadi tentang worst case skenario, kalian harus tetap kuat kalau perjalanannya itu ternyata tidak sesuai dengan yang kalian inginkan. Pengennya lewat jalan tol nih, tapi ternyata enggak, kalian harus belok sana, belok sini, masuk ke jalan-jalan yang kecil, kemudian berbatu-batu, naik turun, pokoknya yang mengerikan gitu. Nggak apa-apa, tetap aja dijalanin ya my dear. Itu sedikit banyak memberi saya semangat loh, kalau saya sendiri loh ya, kalau kalian nggak tahu, tapi buat saya itu satu hal yang luar biasa gitu, karena memang kadang-kadang bacaan tarot saya mungkin tidak sama dengan pembaca tarot lainnya gitu, karena ya udah, saya seperti ini, kalian terima atau enggak it's up to you. Saya ya udah, toh ada banyak yang nerima juga gitu ya, walaupun mungkin saya berbeda. Oke. Berbeda itu baik juga kok, nggak apa-apa lah ya. Oke, kita ke Oracle card. Yang ini adalah apa yang perlu di healing dari kalian. Oke. Sexuality. Aduh, kalau kartu ini yang muncul saya suka bingung ngomongnya. Oke, intinya sex is not everything gitu, maksudnya apalagi untuk kalian yang sendiri ya, bagian itu yang mungkin perlu dibenahi hari ini di dalam hidup kalian. Oke, message for me too. Okay, dari Archangel, satu dari Archangel, satu dari Angel message, satu lagi dari Angel's Prayer. Ini tiga sekawan yang tiga kartu yang selalu ada di bacaan saya ya. Counselor, oke, counselor. Biasanya Virgo memang seorang counselor ya. Archangel Azrael, you are not a natural counselor and many people benefit from your guidance and reassurance. Oke, walaupun mungkin kalian juga merasa hidup kalian ya begini-begini aja, tapi kalian masih tetap bisa menjadi berkat untuk orang-orang sekitar kalian. That's good. Teresa, time out. You've been so busy taking care of everyone else needs, but now it's time to stop and take care of yourself. Untuk para Virgo yang kebanyakan mikirin orang tapi lupa memikirkan dirinya sendiri, pesannya, ayo stop sebentar, perhatikan diri kalian, oke? Diri kalian dulu gitu loh. Kadang-kadang kalian lupa, saking baiknya orang diduluin, diri kalian enggak ya. Spirit animal, spirit animalnya di sini ada eagle di belakangnya, eagle walaupun nggak ada tulisannya. Oke, eagle. Kalau menurut saya eagle itu adalah lambang kebebasan, lambang kekuatan, lambang keberanian, dan spirit yang luar biasa kuat. Jadi ini kekuatan yang memang hari ini kalian butuhkan karena the strength-nya turun. So kalian butuhkan pada saat ini adalah kekuatan
mau dari apa aja terserah, tapi kalau saya selalu dari doa lah ya, dari doa dan kepasrahan kepada Sang Pencipta, itu aja. Menurut saya itu sumber kekuatan yang luar biasa. Mau nanti dari spirit animal, mau spirit mau divine guidance, mau dari angels, archangels atau guardian angels, apapun itu, it doesn't matter anymore, karena ya udah tetap aja yang terpenting adalah Tuhan gitu loh. Karena kan semua termasuk kita itu adalah miliknya Dia dan ciptaan Dia. Jadi ya nggak usah kemana-mana, ke Tuhan aja. Nanti mau beliau memberikan mandat kepada siapa-siapa yang mau bantu kita, ya nggak apa-apa, itu terserah Dia aja gitu ya. Oke, itu pendapat saya. Kalau pendapat kalian berbeda nggak apa-apa. Apa yang menjadi life purpose kalian hari ini? You are on the right path. Ya ampun, kalian berada di track yang tepat. Itu kemarin saya ngomong, sekarang juga begitu, dan berhubungan dengan perjalanan tadi ya, oke? Keep doing what you are doing because it's working. Ya udah, walaupun kalian hari ini lagi down ya, terus lakukan apa yang kalian lakukan. Oke. Message for me too. Habis ini saya akan melakukan apa yang harus saya lakukan, oke? Karena itu it's working, karena itu akan berhasil gitu. Itu berguna dan itu berhasil. Pasalnya BTW gitu ya. Kita nggak tahu waktunya kapan berhasilnya gitu. Jadi ya keep doing it aja, lakuin aja apa yang bisa kalian lakukan gitu. Oke. Kalau dari Peri, dari Fairy Oracle Card, apa pesannya? Light, cahaya. Nama saya Lucia, artinya cahaya. Kayak Nur gitu ya, Nur juga cahaya, Lucia juga cahaya, oke? The fairy queen of light comes to shed love and light unto your current situation and to remind you that light can penetrate the darkness. Kata si perinya ini, cahaya akan menerangi kehidupan kalian. Jadi yang gelap tadi ya kan, the star yang jungkir balik tadi ya kan, itu akan dapat terang gitu. Tapi sekali lagi, kalau ada kartu manifestasi atau kartu The Magician ya, itu kalian bisa memanifestasikannya, tapi jangan dipikirin terus. Habis manifestasi lupain gitu. Yang kalian perlu lakukan adalah melakukan apa saja yang bisa kalian lakukan hari ini gitu. Toh memang terang akan ada pada waktunya gitu. Jangan tanyakan terus jodoh saya kapan, ini kapan, itu kapan. Kalau nanyain terus, lama-lama kalian malah nggak dapet, karena mengharapkan segitunya gitu. Saya seringkali menganalogikan hal ini dengan gini, setiap hari ada tukang bubur ayam yang lewat gitu kan, dan kita cuek aja karena kita tidak ingin membelinya. Pada suatu hari kita menginginkannya, dia malah nggak lewat. Udah gitu kita keliling kompleks nyariin tuh tukang bubur ayam, nggak ada gitu. Jadi itu kadang-kadang semesta tuh seperti itu. Yang ada kita nggak kepengen, dia lewat atau dia datang. Yang kita kepengenin, kita harapin justru tidak ada. Jadi ya lebih baik cuek aja gitu. Kalau memang kita butuh ya kita panggil tuh tukang bubur ayam gitu. Kalau memang kita mau pada saat itu, saat yang tepat dan hal yang tepat, itu kadang-kadang memang tidak bersinggungan gitu. Intinya pada saat kalian melakukan manifestasi atau the magician ini, bisa berhasil pada saat kalian enggak terlalu mikirin itu. Jadi itu harus kayak gini, saya pengen jalan-jalan ke Cappadocia gitu ya, as if saya udah jalan ke sana. Jadi ya udah happy aja, dan itu malah akan terjadi. Nah, balik lagi ke kartu yang ini, apa yang masih gelap itu akan ada terangnya.
tapi pada waktunya, dan itu waktunya Tuhan, bukan waktunya manusia. Jadi nggak perlu ditungguin segitunya atau dipikirin segitunya gitu. Take it easy aja, lakukan aja apa yang bisa kalian lakukan. Kalau sesuai contoh itu pengen ke Kapadocia, ya udah kumpulin duit, kemudian searching apa yang bisa dilakukan di sana, bagaimana ke sana, visanya bagaimana dan lain sebagainya. Itu saja cukup. Gitu, Virgo. Oke, satu lagi dari ini. Monology Oracle Card untuk pesan hari ini. Time for healing. Oke, healing dulu ya, my dear. Kalau ada yang memang perlu diperbaiki, healing dulu, apapun itu. Oke. Saya senang sekali kalian berkomentar, dan kemarin saya kaget karena ada nama Andre Taulani yang komen di situ. Kalau kalian notice di videonya Virgo, terus saya pikir gini, ini beneran gak sih si bapak tersebut, yang saya pengagumnya, soalnya saya suka nonton beliau di Lapor Pak gitu kan. Saya selalu nonton itu, jadi saya tahu beliau memang Virgo, tapi kalau itu memang beneran beliau yang komen di sini, itu luar biasa. So kalau memang Bapak Andre Taulani melihat video saya, karena kita sesama Virgo, terima kasih sekali, it's an honor for me gitu, karena saya ngefans juga dengan acaranya gitu. Nggak secara personally ngefans sama Bapak ya, tapi sama karya-karya Bapak gitulah. Oke, sekian aja ya, my dear Virgo. Ditunggu komennya, ditunggu feedbacknya. Saya akan membuat video lagi untuk besok untuk Virgo. Tetap semangat aja ya, tetap berusaha apapun yang bisa kalian usahakan. Tuhan memberkati kita semua. Salam light, angel, and love, and bye.